keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan Sang Pencipta. Maka kepada Allah kita akan kembali. Bagaimana tadi Pak Arif menyebutkan satu hal yang pasti, kita akan kembali. Dan kita hanya menunggu dan menanti sekarang. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada seorang penyair yang mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aynun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah daripada engkau, nggak ada mata yang pernah memandang. Nggak ada yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Dan yang lebih tampan dari dirimu tidak ada wanita yang pernah melahirkan. Nggak ada. Engkau diciptakan tanpa ada kekurangan, Nabi SAW. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan keinginan dirimu sendiri. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita diperintahkan untuk bersolawat kepada beliau. Adik-adik atau anak-anak ingat kisah seorang wanita yang dia dapat informasi setelah perang Uhud. Suaminya meninggal, bapaknya, saudaranya, anaknya meninggal dunia. Dia bertanya satu saja. Kaifa Rasulullah SAW? Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Nabi terluka alaihi salatu wassalam. Giginya patah. Darah mengucur di wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Nabi selamat. Apa kata wanita ini? Hatta ara. Hatta ara. Aku gak akan tenang hatiku sampai aku melihat Rasulullah SAW. Maka dibukakan jalan buat perempuan ini, sehingga dia dapat menatap wajah manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka. Lalu wanita ini mengatakan, kullul musibah ba'daka jalalu. Semua musibah ya Rasulullah, setelah engkau dalam kondisi selamat seperti ini, kecil dan remeh buat aku ya Rasulullah. Kita ini yang mengaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Berapa kali bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam dalam setiap harinya. Kita kadang-kadang gak salawat karena kita gak tahu dapat apa kita salawat. Baik, sebutkan 5 faedah salawat. Anak kasih 100.000. Nah, angkat tangan. Nah, 5 fadilah dari bersalawat. Ada banyak musyawarah, ada kerja kelompok. 6, tafadhali. 5. Dan bukan 5 ya, ada banyak fadilah salawat itu sampai 10 sampai belasan. Ana cuma minta 5. Nah, mana? Taib, itu ada yang angkat tangan setelah musyawarah cukup panjang. Angkat tangan, biar kelihatan. Iya. Biar mic-nya sampai ke sana. Iya. Itu mic berjalan dari depan. Nah, udah sampai mic-nya? Itu mic-nya, iya. Tafadhali, na'am. Ya, sebutkan namanya, kemudian jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Haira Takia dari kelas 9 semuanya. Faidah membaca salat Nabi yang pertama, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, mendapatkan pahala. Yang ketiga, dapat surga. Yang keempat, mendapatkan syafaat.
Dan yang kelima mendapat keberkahan. Masya Allah. Iya, nggak apa-apa. Taib. Iya, kita ini kadang-kala meremehkan salawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengarkan nih, itu duit 100.000 nggak ada artinya dibandingkan dengan orang yang bersalawat 1 kali. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Man shalla alayya salatan wahidah. Barang siapa yang bersalawat untukku 1 kali. 1 kali dia mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang terjadi? Sallallahu alaihi biha asyar. Allah pencipta langit itu bersalawat 10 kali buat dia. Lebih baik daripada dunia dan isinya, jemaah. Tapi karena kita hanya melihat harta sebagai sesuatu yang nikmat dalam kehidupan ini, sehingga kita kurang bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia, meninggalkan berapa istri? Anak-anak 9. Yang dapat menyebutkan 9 istri Nabi yang ditinggalkan. Nah, tafadhali. Iya, mic-nya ini. Nah, tafadhali. Aisyah, Zainab, Juwairiyah, Sofia. Maimunah udah meninggal waktu itu. Yang ditinggal mati sama Nabi SAW. Hafsah. Baru 5. Taib, karena nggak bisa kita kasih 50 aja cuma. Taib, sampai mau lengkapin 4. Ini sudah 6. Di belakang sana ada yang mau lengkapin. Mic-nya ada di situ satu lagi. Oh, di atas. Di atas diangkat suaranya. Bismillah. 6. Ada mic juga di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mana yang jawab di atas nih? Nama Khairun Nisa. Khairin Nisa. Iya udahlah. Ada nisanya yang penting. Nah, tafadhali. Tadi udah disebutkan Aisyah, Hafsah, Sofia, Zainab, Maimunah udah meninggal waktu itu. Saudah. Khadijah udah meninggal. Yang ditinggal mati sama Nabi SAW. Juwairiyah. Ummu Salamah. Ummu Habibah. Nah. Terus siapa lagi? Zainab lagi. Ada 2 Zainab kan? Nah, karena ini ngelengkapin kita kasih 50 aja. Anak-anak udah. Wa iyyaki barakallahu fikum. Bagaimana kita memandang fulus ya, Ma? Masih banyak fulus. Kayaknya semua cinta sama fulus. Nah, iya, hanya orang gila yang nggak suka sama fulus. Iya, orang yang waras, kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah.
Dan Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi orang sehat kalau antunna semua cinta sama fulus, itu tandanya sehat. Tapi jangan berlebih-lebihan. Baik. Kita nih mau bicara hari ini, apa temanya? Keluargaku masa depanku. Taib, yang sekarang kelas 9. Kelas 9. Kelas 9. Ada yang lulus SMA mau nikah? Coba angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Aku pengen lihat, angkat tangan. Nah, mana? Angkat tangan. Yang lulus SMA mau nikah? Beneran anak doakan ini bentar lagi. Masya Allah, Masya Allah. Banyak berarti, alhamdulillah. Bismillah. Iya. Anak ingin anak-anak didik ini futuristik. Namanya future gate. Dia ngelihat ke depan. Ketika dia duduk sama suaminya, bersama anak-anaknya di surga Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di surga itu nggak ada jomblo. Nggak ada. Nggak ada jomblo di surga. Semuanya berkeluarga di sana. Dan saat ini ada yang ingin merusak masa depan keluarga. Muncul pemikiran LGBT. Kenapa itu dimunculkan? Karena ingin jumlah penduduk bumi ini berkurang. Ada yang berpikiran seperti itu. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kedamaian, tidak ada kesejahteraan kecuali dengan membina rumah tangga. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam di surga, bayangin ya, di surga Nabi Adam yang diperbolehkan segalanya untuk dinikmatin, Nabi Adam itu istauhash. Nabi Adam itu kesepian. Lalu ketika Nabi Adam tidur, Allah ciptakan dari tulang rusuknya Hawa. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, dia melihat ada makhluk seperti dia. Lalu hatinya condong dan tentram kepadanya. Dari keduanya inilah antunna ada. Dari keduanya inilah 8 miliar penduduk bumi hidup. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-A'raf ayat 189. Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Siapa satu jiwa itu? Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha. Dan Allah menjadikan dari satu jiwa ini, dari Nabi Adam ini pasangannya. Apa tujuannya? Liyaskuna ilaiha. Agar mendapatkan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Apa gunanya duit yang banyak kalau ternyata tidak ada ketenangan dan kedamaian? Apa gunanya mobil yang mewah kalau ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan di sana? Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan keluarga ini dari sejak awal penciptaan manusia. Disebut khalifah ketika Allah mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Aku hendak menciptakan di muka bumi ini khalifah, yaitu generasi yang akan terus berganti, akan dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, kemudian sampai ke masa kita, generasi tersebut. Dan harus ada yang melanjutkan nantinya. Tapi ada orang-orang yang gak mau nikah. Kenapa? Kenapa sebagian gak mau nikah? Sebagian ada yang trauma melihat ayahnya KDRT sama ibunya. Sebagian melihat bahwa pernikahan itu salah satu bentuk pengekangan terhadap wanita. Sebagian melihat bahwasanya pernikahan itu salah satu penjara yang akan membuat sengsara para wanita. Oleh karena itu, ada yang menunda-nunda pernikahan. Dulu, wanita itu umur 9 tahun sudah nikah. Mungkin sekarang kita akan pikir, mana mungkin Ustadz ya. Iya, generasinya berbeda. Generasi sekarang ini generasi strawberry. Modelnya aja yang indah, tapi rapuh, lembek. Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku pernah berjumpa dengan nenek paling muda. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? Anak kasih hadiah. Angkat tangan. Nah, supaya kita tahu masa Imam Syafi'i dan masa sekarang. Ketika disebutkan Imam Syafi'i, kapan Imam Syafi'i hidup? Kapan dia menyampaikan hal itu? Berapa ratus tahun yang lalu? Nah, kayaknya nggak ada yang bisa jawab. Imam Syafi'i itu meninggal tahun 204. Pertanyaannya, berapa tahun yang lalu? Anda kasih hadiah. Nah, Anda hitung sampai 5. 1. Nah, 2. Ya, yang angkat tangan duluan ini. Nah, tafadhali, berapa tahun yang lalu? 1819. Masya Allah, hampir betul. Ini Hijriyah, bukan Masehi. Jamaah, ini anak-anak hitungnya pakai Masehi semua. 6, yang mana? Di atas. Di atas dulu, di atas dulu. Oke, di atas. Ya. 1243. 1241. Sahih. Nah, jangan pikirannya Masehi. Jadi dulu nggak ada ulama pakai Masehi, yang ada pakai Hijriyah. Baik, barakallahu fiik. Tapi dilihat tadi 1241 tahun yang lalu. Imam Syafi'i mengatakan, aku ketemu nenek umurnya 21 tahun. Kenapa kok bisa seperti itu? Mereka bukan strawberry. Mereka adalah baja. Umur 9 tahun menikah. Punya anak umur 10 tahun. Kemudian anaknya menikah ketika umur 9 tahun. 9 tahun. Jadi neneknya waktu itu umur 19 tahun. Ibunya ini umur 19 tahun. Kemudian setahun kemudian anaknya melahirkan. Dan dia jadi nenek umur 21 tahun. Bayangin bagaimana generasi yang
benar-benar kokoh pada waktu itu. Sekarang siapa yang pernah nimba di sumur? Nggak ada yang pernah nimba. Yang ada buka keran keluar air. Dulu mereka harus menimba. Siapa yang pernah ngidupin kompor pakai kayu? Nggak ada. Pernah? Di mana? Di mana? Di kampung. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau gitu bukan generasi stroberi ini. Ini generasi kayu ini. Yang lebih kokoh insya Allah. Baik, kita lihat tuh. Bagaimana ketika generasi ini kokoh ya. Mereka selalu berpikir bahwasanya hidup itu perjuangan. Hidup itu bukan untuk bersenang-senang. Kita hanya sebentar di sini. Dan semua merasakan bagaimana orang tuanya sudah mulai tua, mulai sepuh. Ya sebentar lagi mungkin akan meninggalkan dunia ini. Dan dia akan melanjutkan kehidupan ini. Ahibati fillah, Anda tadi sampaikan ada usaha untuk tidak melakukan pernikahan. Dikarenakan trauma, dikarenakan yang dia tonton. Dia suka menonton rumah tangga yang berantakan. Dia melihat bagaimana mungkin suami yang selingkuh, na'udzubillah min dzalik, suami yang zalim, suami yang melakukan KDRT yang menyebabkan dia tidak menginginkan pernikahan. Apalagi usaha sekarang ada generasi pelangi yang mungkin mereka tidak lagi berpikir untuk menikah. Allah berfirman di surah Al-A'raf. Anda kepingin ada yang baca di sini. Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Nah, siapa yang mau baca? Tafadhol di sini yang depan ini, kasih mic-nya. Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Nah, mic-nya di mana? Tafadhol. Nah, silahkan. Dibaca tidak apa-apa. Kalau hafal dari hafalan. Nah, dibaca. Al-A'raf ayat 80 sampai 84. Nah, semua dibuka. Yang bawa Quran semuanya dibuka. Semuanya dibuka, kita baca. Ayat 80 sampai 84. Mic-nya dipegang. Ya, yang pegang Quran semua dilihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 80 sebelumnya berarti. Ayat sebelumnya. Walutan id qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisaa bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawab qaumihi illa innahum
أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Barakallahu fiik. Baca artinya sekarang. Nah, kita lihat Allah kirim pesan buat kita. Al-Quran ini surat cinta dari Allah kepada kita. Al-Quran ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan minal jinnati wan nas. Allah ingin kita tahu bahwa Allah tidak ingin menyusahkan kita. Nah, silakan dibaca. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Bayangin tuh, perbuatan itu belum pernah terjadi sebelum Nabi Lut. Dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus sampai masanya Nabi Ibrahim, muncul yang namanya LGBT. Pertama kali dalam sejarah dunia. Nah, dilanjutkan. Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nah, secara akal, secara logika, secara hati, perbuatan ini benar-benar perbuatan yang melampaui batas. Gimana kok bisa? Ada laki-laki suka sama laki-laki, ada wanita suka dengan wanita. Apa masalahnya? Ya, itu kerja keras syaitan untuk menyesatkan manusia. Baik, dilanjutkan. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Nah, selalu dianggap sok suci. Sekarang ini, ketika kita menyebutkan tentang LGBT, bisa jadi video itu tidak akan diupload, bisa jadi dibuang sama YouTube. Dan di mana-mana banyak usaha untuk melegalkan LGBT. Dan mereka menganggap yang menentang adalah orang yang sok suci kalian ini, sok kebenaran kalian ini. Baik, apa yang kemudian yang Allah berikan kepada mereka? Nah, kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Lanjutkan. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. Barakallahu fiik. Ana kasih 100.000. Tadi baca berapa ayat? 4 ayat. Ya. 4, 5 jamaah. 5. Kata Nabi SAW, satu ayat itu lebih baik daripada seekor onta. Satu ekor onta yang besar itu harganya kira-kira 50 juta. Kalau 5 ayat berarti 5 ekor onta 250 juta. Mau dikasih di dunia apa di akhirat? Siapa yang mau dikasih onta di dunia? Baca satu ayat langsung dapat onta satu. Ada yang mau? Orang mungkin ya Ustaz, nggak apa-apa nanti dijual. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Semua orang punya onta. Mereka kalau mau onta, Anda tinggal baca satu ayat langsung dapat onta. Maka Allah berikan pahalanya nanti di akhirat, karena di akhirat nggak perlu kerja. Di akhirat itu nggak perlu usaha. Di akhirat itu di surga hanya bersenang-senang di sana. Fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu ada semua yang disukai oleh jiwa manusia. Jiwa yang waras. Wa taladzul a'yun.
yang dinikmatin, yang dilezati oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian akan kekal selama-lamanya di sana. Maka di sini Allah ceritakan bagaimana kaumnya Nabi Lut, na'udzubillah min dzalik, yang mereka melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Makanya salah satu anaknya khalifah di masa Umayyah, di masa Abbasiyah, dia mengatakan, kalau Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran, aku nggak akan percaya bahwa laki-laki bisa suka sama laki-laki. Perempuan dapat suka dengan perempuan. Tapi Allah sebutkan, dan itu real, dan kita melihat sekarang. Bagaimana ada usaha dari negara-negara besar untuk melegalkan pernikahan sesama jenis. Dilegalkan. Di negeri kita, mereka juga berusaha, mereka gerilya. Karena mereka tahu umat Islam adalah umat yang masih berpegang teguh dengan agamanya. Yang sekarang jumlah umat Islam terus bertambah. Bukan karena banyaknya non-muslim yang masuk Islam, itu mungkin salah satu faktornya, tapi banyaknya umat Islam yang berkeluarga dan memiliki anak yang banyak. Anak pernah cerita dulu, ada seorang ustadz di Bondowoso yang punya anak berapa? Ada seorang ustadz punya anak 28 dari satu istri. Nah, siapa yang ingin? Anak doakan mudah-mudahan yang mau punya anak 28 insyaallah. Nggak kebayang kan? Tapi itu terjadi. Dan itu ada, dan itu bisa, itu mampu dilakukan. Maka disinilah bagaimana mereka berusaha untuk merusak keluarga muslimah. Mereka berusaha untuk merusak keluarga muslimah. Mereka berusaha tidak ada pernikahan. Mereka berusaha bagaimana kalau menikah, kalaupun menikah, ada racun yang disebarkan, bagaimana nggak punya anak. Ya, karena kalau bicara tadi pernikahan sesuatu yang mengekang wanita, tapi ternyata tetap umat Islam menikah. Alhamdulillah. Mereka berpikir bagaimana engkau menikah tapi jangan punya anak. Itu pemikiran disebarkan pula. Kenapa? Anak itu beban. Anak itu merepotkan. Anak itu menyusahkan. Kira-kira kalau bapak ibu antunna ini berpikiran anak itu beban, antunna akan hadir di dunia ini? Nggak akan hadir. Kalian adalah perhiasan dunia. Kalian adalah belahan hati orang tua. Nah, makanya secara fitrah orang itu ingin punya anak. Tapi ada kekhawatiran. Kekhawatiran kalau punya anak, bagaimana nantinya? Urusan rizki mereka, urusan makan mereka, urusan pendidikan mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 21 ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah, kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kami yang kasih rezeki mereka. Jangan takut. Tanyakan kepada orang tua. Ketika mereka bujangan, mereka punya rumah apa enggak? Mereka punya mobil apa enggak? Ana rasakan, Pak Arif juga mungkin merasakan, ketika ana bujangan, ana nggak bisa punya mobil. Ketika ana menikah, subhanallah, bisa punya mobil. Kalau secara logika seharusnya menikah itu semakin miskin. Karena dulu hasil kerjamu engkau makan sendirian. Sekarang dengan engkau menikah, maka hasil kerjamu dibagi bersama istri. Ketika hadir anak, maka akan dibagi lagi sama anak. Tambah anak lagi, akan dibagi lagi sama mereka. Tapi hitung-hitungannya nggak kayak gitu. Allah mengatakan, nahnu narzuquhum. Kami yang kasih rizki kepada anak-anak kalian. Wa iyyakum, dan kepada kalian. Dan ana rasakan, ketika anak yang pertama lahir, ya,
itu mobil ada. Ketika anak yang kedua lahir, rizki dia ada. Ketiga lahir, rizkinya bertambah. Keempat lahir, tambah lagi rizkinya. Kelima, keenam, terus rizkinya bertambah. Dan orang tua, ketika anaknya nanti besar, dan satu persatu anak itu lepas, rizki orang tua kurang. Kenapa? Karena anaknya rizkinya nggak lewat orang tuanya lagi. Rizkinya langsung. Ya ada yang seperti itu. Ada yang dulu ketika anaknya di bawah tanggungan orang tuanya, Allah berikan rizki yang banyak kepada orang tuanya, yang sebenarnya rizki anak-anaknya. Ketika anak-anak itu menikah, subhanallah, dibawa itu rizki sama mereka. Karena mereka punya rizki masing-masing, dan orang tua makan rizkinya sendiri lagi. Maka jangan pernah takut. Dan kalau bicara menikah, menikah ini menyempurnakan separuh agama kita. Asalkan tidak salah pilih pasangan hidup. Nah, ada doa Nabi SAW, dan diriwayatkan doanya Nabi Daud. Ini kalian hafalkan juga doanya. Doanya berlindung dari 5 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Yang kedua, wa a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Itu kalau laki-laki. Berlindung kepada Allah dari istri yang membuat beruban sebelum waktunya, artinya merepotkan istrinya. Ketika wanita berlindung dari suami yang membuat dia beruban sebelum waktunya. Wa min waladin yakunu alayya rabban. Yang ketiga, aku berlindung kepadamu dari anak yang jadi penguasa atasku. Yang harapannya anak ini berbakti, memuliakan orang tuanya. Ada anak yang malah jadi petaka buat orang tuanya. Berlindung kepada Allah. Kita nggak tahu dengan masa depan apa yang akan terjadi. Yang keempat, wa a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Dan aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Berapa banyak orang hartanya bertambah, tapi semakin tidak bisa tidur, semakin tidak tenang, dan boleh jadi hartanya mengantarkan kepada dosa. Yang kelima, wa a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Aku berlindung kepadamu dari kawan yang pandai bermakar, yang matanya melihatku, hatinya memperhatikan aku. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adzaha. Kalau dia melihat kebaikanku, dia kubur kebaikanku. Kalau dia lihat keburukanku, dia sebarkan keburukanku. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang ingin membangun rumah tangga, tolong mulai saat ini dipikirkan. Engkau mau pasangan hidup yang seperti apa? Kepingin yang wajahnya kayak artis-artis Korea. Nah, yang mau dibilang laki nggak laki, perempuan nggak perempuan. Ana ingat pada waktu ana di pesantren dulu. Iya, pesantren. Ada seorang ibu yang masakkan kita di dapur. Dia sempat ngomong sama ana, Syafiq ini udah ganteng, kata dia. Masya Allah, kata dia. Cuma dia ngomong kurang satu. Kurang apa? Kurang hitam dikit. Ajib pada ngomong. Kurang hitam. Padahal anak udah hitam. Sekarang orang kepingin glowing. Laki-laki glowing. Kalau ngelihat bisa bercermin dari wajahnya. Sebagian kita dipaparkan seperti itu. Dan ini media, jemaah. Ada cerita taruhan 2 pengusaha besar. Ini cerita taruhan besar-besaran, jemaah. Taruhan ini terjadi di Amerika sana. Ketika 2 orang ini berangkat ke sebuah kebun binatang. Yang satu ini pengusaha pacuan kuda. Yang satu pengusaha make up. Ketika dia lewat kebun binatang itu, ada monyet yang sedang dirias. Pernah ngelihat kalau di
kampung itu tanda bedes. Apa ya? Monyet yang suruh keliling ya. Apa namanya di sini? Topeng monyet. Pakai topeng monyetnya? Enggak. Iya, monyet itu dirias pakai macam-macam ya. Kemudian nanti dia mengatakan Sarina berangkat ke pasar. Dan keliling ya. Seperti itu. Ini sang pacuan kuda ini, sang bos pasukan pacuan kuda melihat ketawa-ketawa melihat monyet diriasin warna merah, hijau, macam-macam ya kata dia. Bos make up ini ngomong, gimana kalau tren make up tahun depan kayak monyet ini? Kata bos pacuan kuda, nggak mungkin orang mau, nggak mungkin kata dia. Taruhan, iya taruhan berapa miliar dia mah. Sudah. Apa yang dilakukan bos make up ini? Mulai dia datangkan artis-artis ya di make up, mulai dari yang tipis warnanya terus sampai seperti monyet itu. Orang itu kan kalau yang pakai make up itu orang terkenal, dia akan memandang cantik ini. Oh memang dia nggak pakai make up cantik. Seperti itu. Tapi ketika di make up itu dia, ya Allah cantik banget ya. Terus dan betul setahun kemudian tren make up dunia kayak gitu. Bayar dia. Taruhan itu zaman. Ya, ini orang-orang kafir ya. Cuma yang ingin sampaikan, mindset orang itu kadang-kala diciptakan oleh media. Yang menyebabkan engkau memandang bahwasanya artis Korea itu adalah artis yang tampan, yang subhanallah. Sampai Anda melihat ada komentar ya, komentar orang Arab ini. Bahasa Arab dia. Ya Allah kata dia, ngelihat tangannya lebih indah daripada wajahku. Na'udzubillah. Lebay banget kan gitu. Tapi itu terjadi. Itu terjadi. Ketika kau tiap hari melihat seperti itu, maka ya jangan dilihat. Jangan dilihat. Maka sekarang kalau bicara engkau ingin rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, yang engkau dimuliakan oleh suamimu, yang engkau dihargai oleh anak-anakmu, yang engkau dicintai oleh mertuamu, jangan salah pilih pasangan hidup. Siapkan dari sekarang. Sebelumnya Anda mau tanya, siapa yang mau nikah umur 30 tahun? Umur 29. Umur berapa? Rata-rata ini mau nikah umur berapa? 25. Telat 25. Baik. 25, 24, 23, 22, 20. 19. 19 gak mau? 18 nggak boleh kata. Baik, ala kulli hal. Alhamdulillah, ana bahagia banget karena di hadapan ana ada generasi yang masih di atas fitrahnya. Ada generasi yang memandang bahwasanya rumah tangga adalah sesuatu yang menjadi masa depan mereka. Negara ini bergantung sama antunna semua. Iya. Bergantung dari rumah tangga yang dibina. Maka nasihat ana kalau memilih pasangan hidup, yang pertama cari yang agamis dan berakhlak mulia. Yang agamanya baik. Kalau bicara agama seseorang itu pertama ngelihat sholatnya. Dia sholat di mana? Usahakan sholatnya di masjid. Kalau ketika adzan dikumandangkan nih laki-laki meninggalkan semua pekerjaannya menuju ke rumah Allah, insya Allah ini benar nih. Tapi jangan tanya sholat duhurnya, tanya sholat subuhnya. Kemudian kalau ingin menilai seseorang, jangan menilai dari CV yang dikirimkan. Karena orang ketika nulis CV selalu yang bagus-bagus. Kemudian yang kedua, kalau itu sholatnya, bicara akhlaknya, carilah bagaimana dia bermuamalah dengan kedua orang tuanya. Kalau dia durhaka sama bapak ibunya, jangan pernah menikahin laki-laki yang terlaknat di muka bumi ini. Jangan menikahi laki-laki
yang diancam masuk neraka. Kalau dia durhaka sama orang tuanya, apalagi sama mertua nanti. Lihat bagaimana hubungan dia dengan kakak dan adiknya. Kemudian lihat bagaimana urusan akhlak ini urusan fulus. Cari suami yang tidak bakhil. Baik, kalau ada pilihan satu laki-laki tampan masih muda, masya Allah ya, fulusnya banyak, yang satu ya mungkin wajahnya biasa-biasa saja, umurnya juga mungkin lebih tua, tapi yang lebih tua ini royal kasih sama istrinya. Yang muda yang tampan ini pelit. Pilih yang muda apa yang tua? Nah, ya, cocok kan itu? Iya, kenapa engkau kalau hidup sama laki-laki tampan, yang menikmati ketampanannya siapa? Semua orang. Semua orang dia keluar dinikmatin, dilihat sama cewek-cewek di mana. Tapi yang tahu dengan urusan dia di rumah, urusan fulus, engkau. Apa gunanya tampan kalau bakhil? Nggak ada gunanya. Maka bungkus balikin ke orang tuanya. Tadi cari laki-laki yang akhlaknya mulia. Dengan cara bagaimana dia bermuamalah kepada orang tuanya, bagaimana dia ngasih orang tuanya, bagaimana sama kakak dan adiknya. Dan ingat, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya, agama dan karakternya kalian ridhai, nikahkan. Illa taf'alu, kalau orang yang agama dan akhlaknya mulia tidak kalian nikahkan, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi ini dan fitnah yang besar. Makanya KDRT yang terjadi gara-gara apa? Gara-gara ini. Gara-gara wanita tidak memilih akhlak dan agama seseorang. Ada yang pacaran 6 tahun 6 hari menikah bercerai. Iya. Ada yang 10 tahun menikah, kemudian 10 tahun pacaran, beberapa hari menikah, kemudian mereka bercerai. Ingat, ada sebuah ungkapan di barat sana. Tulis ungkapan ini. Tulis bahasa Arabnya, terus nanti terjemahannya. Lailatul zifaf, lailatu az-zifaf, alif lam zai fa alif fa. Lailatu az-zifafi. Nah, udah. Lailatu lagi. Lailatu zifafi, lailatu dafnil hubbi. Lailatu dafni, dal fa nun, dafni al hubbi. Al hubbi. Lailatu zifafi, lailatu dafnil hubbi. Nah, siapa yang tahu artinya, anak kasih 100.000. Yang di atas, Ustaz. Di atas. Orang yang berbeda tapi kan? Nah, tafadhali. Lailatul Zifaf, Lailatul Hasnil Hubbi. Malam pertama itu malam pengantin ya. Ya. Malam pertama, malam pengantin. Malam memupuk kecintaan, mungkin gitu, Ustaz. Malam Memupuk, atau kalau dasli itu kan artinya dikubur, Ustaz. iya. Mungkin konteks kalimatnya malam memupuk kecintaan gitu. Bukan memupuk, menguburkan cinta. Malam pernikahan itu malam menguburkan cinta. Ya, baik. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena mereka udah pacaran. Cintanya udah habis. Udah ditebarkan sebelum menikah, sayang, cinta, ini itu. Dia selalu berusaha bagaimana pacarnya ini tidak berpindah hati. Ketika sudah nikah, udah selesai.
Maka mereka punya istilah malam pernikahan, malam pengantin itu malam penguburan cinta. Nggak ada lagi cinta. Yang ada beban sudah. Yang ada bicara tanggung jawab. Tapi dalam agama Islam malam pernikahan adalah malam penumbuhan cinta. Maka Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan antara kalian cinta dan kasih sayang. Kapan itu terjadi? Setelah menikah. Maka kita lihat nih, anak-anak bisa ngelihat ya, orang kalau lagi pacaran itu lengket kayak perangko. Ngelihat kalau di lampu merah ya, naik motor ya, biasa mereka berpelukan. Oh, ini belum nikah. Nanti kalau sudah nikah berjauh-jauhan. Kenapa? Udah habis. Maka dalam Islam, kenapa kita disuruh tadi memilih yang agamanya baik, memilih yang akhlaknya mulia? Karena engkau nanti kalau bicara cinta, nanti cinta itu akan hadir. Kalau kita sudah memilih pasangan yang sesuai dengan syariat, Allah akan jadikan cinta. Tapi kalau engkau menikah hanya karena cinta saja, malam pernikahan nanti boleh jadi hilang itu cinta. Karena setan akan berusaha untuk memisahkan dua orang yang saling mencintai. Maka syaratnya yang pertama apa? Cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kemudian yang kedua, dianjurkan mencari dari keluarga yang baik. Dari keluarga yang ma'ruf kebaikannya, mereka orang-orang soleh ya. Jadi kalau ada dua orang yang melamar, dua-duanya agamanya sama-sama bagus, akhlaknya mulia, tapi ada perbedaan di sisi keluarganya, maka pilihlah yang keluarganya baik. Kenapa? Karena engkau akan berinteraksi dengan mertua ya, dengan ipar, maka carilah yang keluarganya baik. Kemudian yang ketiga, dianjurkan ya orang itu punya harta, bukan kaya raya, tapi dia mampu memberikan nafkah. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya oleh Fatimah binti Qais ya, tentang dua orang yang melamar dia. Satu namanya Muawiyah ibn Abi Sufyan, yang satu Abu Jaham. Kata Nabi SAW, amma Muawiyah fasa'lukun la malalah. Muawiyah gak punya harta, miskin dia. Maka ketika kau menikah, cari laki-laki yang bisa memberikan nafkah. Tidak harus punya pekerjaan tetap, tapi dia tetap bekerja. Tidak harus punya pekerjaan tetap. Kenapa? Ana bertemu dengan orang-orang yang Masya Allah, ketika menikah laki-lakinya Masya Allah punya usaha, kaya raya, setelah menikah setahun bangkrut suami. Sang istri kemudian gugat cerai. Na'udzubillah. Maka jangan memandang kepada hartanya. Ini hanya anjuran aja. Tadi paling enggak dia bisa memberikan nafkah ya. Kemudian yang penting dia orangnya lembut. Bukan lembut wajahnya, bukan lembut kulitnya, tapi lembut hatinya. Karena Nabi SAW juga mengatakan kepada Fatimah binti Qais tentang calon yang suami dia yang melamar dia, Nabi mengatakan amma Abu Jahm fala yadha'u asahu an atiq. Abu Jahm ini orangnya kasar. Dia tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada laki-laki yang suka memukul. Maka carilah laki-laki yang lembut. Dari mana kau lihat dia lembut? Bagaimana dia bermuamalah dengan kakak adiknya? Bagaimana dia kalau sama anak kecil ya? Maka insya Allah kalau sudah dapat yang seperti itu, mudah-mudahan akan membuat rumah tangga ya menjadi indah dan penuh dengan kebahagiaan. Kemudian dianjurkan juga yang sehat badannya. Karena di antara tujuan pernikahan itu menjaga kehormatan wanita. Wanita punya syahwat. Dengan menikah syahwat itu bisa tertundukkan. Kalau ternyata suaminya sakit, maka dia tidak bisa mencapai tujuan pernikahan tersebut. Kemudian yang terakhir dianjurkan ya, engkau dapat suami yang ngerti dengan Al-Quran dan Sunnah, yang berilmu. Kenapa? Kalau enggak engkau akan ribut terus sama suami nanti.
suaminya melakukan hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW, engkau kasih nasihat nggak mau. Suaminya pakai riba, engkau kasih nasihat nggak mau, yang akhirnya rumah tangga jadi seperti neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhali kalau ada pertanyaan. Tafadhali Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Soal perihal bersolawat, bagaimana caranya membiasakan diri kita untuk bisa bersolawat, yang mungkin di salah-salah kesibukan kita belajar gitu. Membiasakan bersolawat. Iya. Subhanallah ya. Ada seorang ibu-ibu ya, udah tua dia, di Solo apa di Jogja, jangan lupa cerita itu. Bicara solawat, kita insya Allah tahu fadilahnya solawat ya. Ibu-ibu tua ini setiap habis asar dia datang ke musola dekat rumahnya. Dia bersihkan daun pohon yang jatuh itu dengan tongkat yang di ujungnya ada pakunya. Satu-satu dia bawa daun itu, nggak dia sapu. Remaja masjid itu heran sama ibu-ibu ini. Kok nggak pakai sapu aja lebih cepat, kata dia. Suatu hari sebelum emak-emak ini datang, ibu tua datang itu, sama remaja masjid ini disapu halaman itu bersih. Ketika dia datang dengan tongkatnya itu, dia melihat halaman musola itu bersih, dia nangis meneteskan air mata. Heran anak-anak remaja masjid ini, "Bu, kenapa nangis? Kan udah bersih, Ibu nggak usah capek-capek," kata dia. Kata ibu ini kepada pemuda-pemuda remaja masjid itu, "Aku itu dengan setiap daun itu bersolawat buat Nabi SAW." Dia kumpulin satu-satu bersolawat buat Nabi SAW. Maka dia nggak pakai sapu. Jadi kalau bicara bagaimana di sela-sela waktu kita bisa bersolawat, maka yang pertama baca perjalanan hidup Nabi SAW. Baca sirah nabawiyah. Anak-anak ini belajar sirah, belajar kitab apa? Nah, belajar kitab apa? Apa judul kitabnya? Perjalanan. Taib. Jadi belajar sirah itu bukan hanya dibaca, tapi dihafal. Kata cicitnya Nabi Muhammad SAW, Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, yang dikenal dengan Zainal Abidin, dia mengatakan, kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam as-surata minal Quran. Kita dulu diajarin ya peperangan-peperangan Nabi SAW seperti diajarin satu surat dari Al-Quran. Dihafal, diajarin lagi. Jadi nggak ada ceritanya berhenti belajar sirah. Ini nanti akan berdampak kepada salawat buat Nabi SAW. Ketika kita terus membaca sejarah Nabi SAW, membaca perjuangan Rasulullah SAW, cinta itu akan tumbuh. Ketika cinta itu bercokol dalam hati, maka di antara bukti cinta itu adalah salawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Maka biasakan tadi membaca sirah. Dan orang yang banyak membaca salawat, itu cinta akan tumbuh. Karena dia ulang-ulangi nama Nabi Muhammad SAW, sehingga akan tumbuh dalam dirinya. Maka usahakan di sela-sela waktu, antara umpamanya lagi waktu istirahat ya, jam ganti pelajaran, sempatkan sholawat 10 kali buat Nabi SAW. Ketika mau pulang dari sekolah, sholawat 10 kali. Ketika mau naik kendaraan, apapun yang dikerjakan, usahakan bersolawat buat Nabi SAW. Dan memandang tadi, engkau akan bahagia dunia dan akhirat. Insya Allah akan semangat bersolawat buat Nabi SAW. Nah, barakallahu fikum. Tafadhal, ada yang angkat tangan tadi? Nah, 1, 2, 3. Nah, yang terdekat dulu mungkin di sini, kemudian baru yang ke belakang. Afghanistan, semoga keluarga selalu sehat dan bahagia dan masuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi anak mau nanya apa
dalil di Islam tentang Dalil tentang poligami. Masya Allah. Nah, dalil tentang poligami. Anak kasih 100.000 yang tanya. Nah, ini pertanyaannya berat soalnya. Baik, kita mau cari dalil tentang poligami. Di surat Al-Maidah apa An-Nisa? An-Nisa. Coba dibuka An-Nisa ayat berapa? Fankihu ma taba lakum Naam. Udah dapat An-Nisa ayat 3. Baik, yang bertanya baca tadi. Dibaca sama artinya. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tusidu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'udhu. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahlah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, dan demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. nah itu dalilnya. Siapa yang mau jadi istri pertama? Siapa yang mau jadi istri pertama? Nah, ya kalau bicara semua ingin suaminya nggak poligami. Bisa nggak kita milih takdir kita? Sekarang ini yang jadi istri kedua dianggap pelakor. Nah, benarkah dia pelakor? Sekarang Anda mau tanya, apabila seorang laki-laki punya istri satu, kemudian ada wanita yang dinikahin sama laki-laki ini, itu haknya istrinya apa hak suaminya? Suami itu punya hak berapa? 4. Jadi ketika wanita ini jadi istri kedua, dia tidak mengambil hak istri pertamanya. Cuma memang sekarang dipandang poligami itu hal yang buruk. Seakan-akan di situ ada kezaliman buat wanita. Enggak. Allah menyebutkan poligami itu diperbolehkan asalkan mampu berlaku adil. Kalau nggak mampu berlaku adil, jangan poligami. Istri satu aja dizalimin sama dia, apalagi dia mau poligami. Maka ini dalil berkaitan dengan poligami diperbolehkan 2, 3, 4. Dan terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan kita. Seorang anak yang dapat berita bapaknya poligami, apakah dia beranggapan bapaknya jahat? Jahat bapaknya? Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang istrinya 9? Jahat?
Tidak. Abu Bakar istrinya 4, Umar istrinya 4, Uthman istrinya 4, Ali istrinya 4 setelah meninggalnya Fatimah. Artinya sekarang anak ingin membuat kita sadar bahwa di luar sana seorang laki-laki menikah lebih dari satu itu sebuah kejahatan. Tapi seorang laki-laki punya pacar 90 itu nggak apa-apa. Yang penting jangan nikah. Na'udzubillah min dzalik. Maka bagaimana yang halal dianggap sebuah kejahatan, yang haram dianggap sebuah kebaikan. Di Jepang itu beberapa tahun yang lalu itu wanita legal berhubungan seks itu umur 13 tahun. Itu di Jepang. Sekarang sudah naik jadi 16 tahun umurnya. Di beberapa negara barat umur 14 tahun boleh, bukan menikah ya, bukan. Berzina udah boleh. Na'udzubillah min dzalik. Maka Islam tahu bahwasanya wanita itu punya kecondongan kepada laki-laki, laki-laki punya kecondongan kepada wanita, maka diperbolehkan menikah. Bahkan diperintahkan bagi laki-laki boleh lebih dari 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana kalau wanita dia dapat suami tadi yang sakit, yang tidak bisa memuaskan keinginan dia? Apakah boleh wanita nikah lagi? Nggak boleh. Dia gugat cerai. Dia ganti suami. Nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Kalau suatu saat engkau mendapatkan informasi ayahmu menikah lagi, apa yang dikatakan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya udah takdirnya Allah. Maka engkau harus menguatkan ibundamu. Jangan ngompori ibu. Ini adalah ada anak yang ibunya sedih. Ibunya sedih karena bapaknya kawin lagi. Sang anak mengatakan, iya bu, bapak ini memang zalim, jahat. Kesian, katakan bu, udah takdirnya Allah. Kalau Allah takdirkan, pasti ibu mampu. Ingat nih, sesuatu yang menimpa kita, kita harus yakin kita mampu menghadapinya. Kenapa? Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau ada ungkapan saya nggak mampu, saya ini bukan nggak mampu, nggak mau. Makanya kalau sekarang orang dia dikasih cobaan kanker stadium 4. Apakah dia mengatakan saya nggak mampu? Ya bukan nggak mampu, harus dihadapin. Udah takdir Allah, begitulah menghadapi takdir Allah. Barakallahu fiik. Udah paham? Nah, baik. Silahkan. Tes. Iya. Mic-nya di mana tes ini? Dari atas, Ustaz. Oh, baik. Yang mic-nya kirim ke belakang, kita dengarkan soal yang dari atas sekarang. Baik, mana yang belakang angkat tangan? Mic-nya kirim ke belakang sana. Baik, silahkan yang atas dulu kita dengar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyaki. Karena bagian dari pendidik. Izin bertanya Ustaz, di saat ini misalnya di kondisi guru-guru banyak yang misalnya belum menikah Ustaz. Tapi di satu kondisi sebenarnya kita menikmati sebagai peran pendidik ini. Dan itu sedangkan usia terus berlanjut. Apakah ini termasuk dalam hal menunda pernikahan atau tidak? Terus yang kedua, sejauh mana ikhtiar seorang muslimah menjemput calon suami. Syukran, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ana ingat cerita seorang dokter perempuan yang dia sampai berumur 40 tahun belum menikah. Dia waktu itu jadi kepala sekolah di sebuah, bahkan menjadi dekan mungkin di sebuah perguruan tinggi di Arab sana. Dia mengatakan, aku ingin semua gelarku aku berikan kepada kalian. Aku kepingin satu. Apa yang dia inginkan? Aku ingin ada yang memanggilku Ummah, kata dia. Artinya fitrah wanita itu tetap dia ingin jadi ibu gitu loh. Makanya bagaimana tatkala dia nggak punya anak, dia berusaha berangkat ke sana kemari karena dia ingin fitrah itu terpenuhin. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala nggak punya anak.
Akhirnya dia minta izin sama Nabi SAW, aku kepingin pakai kunyah. Boleh nggak pakai kunyah dengan keponakanku? Akhirnya Aisyah kunyahnya apa? Ummu Abdillah. Dia kepingin dipanggil Ummah. Ummu Abdillah dari anaknya Asma ya, Abdullah bin Zubair. Baik, kalau bicara apakah termasuk menunda, ya boleh jadi itu ada unsur penundaan di situ. Ada penundaan yang disengaja, ada penundaan yang tidak disengaja. Ada orang yang merencanakan, enggak, aku nggak mau nikah sekarang, aku nunggu nanti. Tapi ada yang memang aku nunggu belum datang-datang, Ustaz. Ini nyambung dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana seorang wanita muslimah yang soleha, yang udah jauh dari budaya-budaya jahiliyah, dia menjemput pasangannya? Ada banyak cara. Yang pertama, boleh jadi dia menawarkan dirinya. Boleh seorang perempuan menawarkan dirinya. Sebagaimana seorang wanita datang kepada Nabi SAW, menawarkan dirinya kepada Nabi SAW. Tapi ketika itu Nabi tidak sedang ingin menikah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tawarkan diri, dia tahu ada orang soleh, mamanya. Boleh jadi dia menawarkan tidak secara langsung atau secara langsung, atau lewat kawannya. Disebutkan kalau fulan mau nikah, mungkin dia suruh nadhor anak. Itu nggak apa-apa. Yang kedua di sini peran orang tua. Peran orang tua kalau melihat anaknya sudah beranjak umurnya, maka tolong orang tua ya berusaha mencarikan. Kemudian yang ketiga, nasihat ana, jangan ketika bertambah umur kemudian dia menerima lamaran siapa saja, jangan. Kadang-kala ada wanita yang sudah berumur, ya Allah ana takut nggak ada yang menikah, udahlah siapa aja yang penting ana nikah. Jangan sampai seperti itu. Karena boleh jadi engkau tidak menikah lebih baik daripada punya suami yang zalim. Na'udzubillah min dzalik, nantinya seperti itu. Dan kalau sekarang di sekolahan, harapannya dia pihak sekolah ya, mungkin bisa membantu bagaimana ustadzah-ustadzah segera menikah. Terus anak kepingin kita realistis ya. Ini buat para ustadzah juga. Ada para ustadzah, ya ini masalah bukan cuma di tempat ini, mungkin di kampus kita juga masalah. Kita punya ustadzah-ustadzah yang belum menikah, yang umurnya beranjak sudah 28, 29 ya. Sedangkan yang lulusan kuliah di kampus kita itu inginnya dapat pasangan yang lebih muda. Sekarang lulusan S1 umur 24 umpamanya. Ya, dia ingin cari istri yang di bawahnya, yang umur 20, 21 umpamanya. Sedangkan ustadzah ini sudah 29. Maka kadangkala ya kita perlu mengurangin, bahasa Arabnya itu muasofat ya. Muasofat itu kriteria pasangan kita. Boleh jadi yang nikahin duda, kadang seperti itu. Juga mungkin kalau sudah berumur kadangkala yang jadi istri kedua. Tapi tetap cari laki-laki yang soleh dan berakhlak mulia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan yang belakang tadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika kita mempunyai suami yang awal-awal menikah itu memang agamanya bagus, tapi kemudian diketahui bahwa dia kasar dan suka kader gitu. Kemudian sampai mereka bercerai. Ketika bercerai suaminya ini tidak bertanggung jawab dan memberi kewajiban nafkah kepada istrinya gitu, Ustaz. Itu bagaimana? Kepada istrinya atau kepada anaknya? Kepada istrinya. Jadi kalau sudah cerai kan selesai. Iya, makanya istri jadi membiayai anak semuanya. Oh, oke, iya. Istri dan anak-anaknya maksudnya. Iya, bapak ini nggak tanggung jawab sama keluarganya. Siap, subhanallah jemaah. Ya, ini ada yang kecolongan ya. Ada yang kecolongan, ada yang memang suami berubah di tengah jalan. Ada seorang wanita ketika dia menikah, dia tahu suaminya ini orang baik. Dan dia sudah cari tahu bahwasanya dia laki-laki yang soleh dan lembut. Tapi di tengah jalan kadangkala futur, imannya sedang jatuh. Dan boleh jadi karakternya berubah disebabkan profesi dia.
Ada orang kaya kalau jatuh miskin jadi temperamental. Ada yang jadi kasar. Tapi ada yang memang kecolongan. Dia waktu ngelihat laki-laki ini, cuma ana lihat dia suka ke masjid Ustadz, dia suka kajian. Ana nggak tahu kalau ternyata karakter dia kasar. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Maka yang pertama, dia berusaha untuk memperbaiki. Memperbaiki siapa? Memperbaiki diri. Ini anak-anak, ketika ada masalah jangan suka menuduh yang lain. Tuduh diri kita. Kita yang banyak dosanya sama Allah. Kita mungkin yang kurang baik sama Allah, maka perbaiki dirimu. Yang kedua, bagaimana memperbaiki suami? Ya, dengan cara menumbuhkan keimanan di diri suami. Iman itu kan naik turun. Maka coba dipelajari apa saja yang menyebabkan iman itu bisa kembali stabil. Contohnya ziarah kubur, mengingatkan kepada kematian. Berkunjung ke tempat-tempat bencana, melihat orang-orang yang menderita hidupnya, itu melembutkan hati. Kemudian datang kajian, belajar bagaimana suaminya diajak. Ayolah sekali-kali datang kajian, mungkin sebulan sekali, sepekan sekali ya. Diajak pelan-pelan. Tapi kalau ternyata suaminya tetap nggak berubah dan terakhirnya terjadi perceraian, apa yang harus dilakukan seorang wanita? Kalau suamimu tidak bertanggung jawab kepadamu dan kepada anak-anak, yakin engkau mampu menjalani hidup ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jangan akhirnya hidup terus menceritakan keburukan suaminya, keburukan orang tuanya. Karena ada seorang ibu yang kemudian terus menanamkan kebencian ke dalam anaknya, mengatakan bapakmu itu na'udzubillah min dzalik, enggak tanggung jawab, ibu sampai jadi buruh, ibu jadi pembantu macam-macam. Jangan. Kenapa? Karena kita sedang berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Anak ingat kemarin ada seorang wanita yang curhat sama anak ketika haji ya. Haji apa umrah, dia cerita suami istri ini datang, Ustadz anak ini ditinggal bapak ketika kelas 2 insya Allah, kelas 2 SD, dan kakaknya kelas 4. Kita itu tahu kezoliman bapak kita. Kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bapak mukul ibu ya. Pokoknya zolim bapak ini. Sampai akhirnya bercerai. Bapak menikah lagi. Kita hidup berdua sama ibu. Ibu itu jadi pembantu rumah tangga demi menghidupin kita. Dan yang ana tahu ibu ana Ustadz nggak pernah meninggalkan sholat malam. Dan tatkala kita sukses Ustadz, bapak itu datang lagi sama kita. 2 anak perempuannya ini Masya Allah. Allah kasih rezeki yang berlebih kepada dia. Tapi kata dua anak perempuan ini, dia mengatakan ibu ana Ustadz nggak pernah menanamkan kebencian kepada bapak. Ibu ana selalu mengatakan, nah itu bapakmu. Tapi kan dolim itu tetap bapakmu. Engkau punya kewajiban berbakti kepada orang tuamu. Jangan berharap balasan dari bapak, tapi berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang anak melihat tadi bapaknya nggak tanggung jawab, ya udah dijalanin hidup ini, dan insya Allah engkau doakan bapakmu, engkau berbuat baik, dan ingat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit apapun kebaikanmu, engkau akan dapatkan balasan. Jangan berharap balasan dari manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Masya Allah, udah lewat jam 9 ternyata. Tapi pertanyaan terakhir kayaknya. Nah, kayaknya yang sebelah sono tadi yang type mic-nya. Pertanyaan. Siap mungkin di sini ya, pertanyaan tertulis. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana jika ada terjadi? Pak, mic-nya dijauhin dikit. Gimana jika? Iya, terdengar. Gimana jika ada pria yang ingin melamar, walaupun soleh, berakhlak mulia, rajin sholat masjid, berbakti pada orang tua, namun secara agama
Agama ya Islam, tapi beda aliran. Beda aliran. Beda Aliran Sungai Deras, ada aliran Sungai Ciamis. Baik, ya ini pertanyaan menarik sekali jemaah. Menarik sekali, kenapa? Karena kita tahu Islam itu kata Nabi SAW, umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Bagaimana kalau ternyata yang melamar kita ini laki-laki yang beda cara beragamanya? Maka engkau lihat, apakah perbedaan itu perbedaan yang berkaitan dengan prinsip beragama? Kalau memang perbedaannya prinsipil, maka jangan. Kenapa? Engkau akan berantem terus sama dia nantinya. Sedangkan kita ingin rumah tangga ini sakinah. Contoh nih, di masa sahabat itu, di masa tabi'innya, ada seorang laki-laki yang menikah dengan wanita dari aliran Khawarij, dengan harapan dia bisa mendidik dan membawa wanita ini. Tapi ternyata dia yang malah dipengaruhi. Apalagi kalau posisimu lemah. Kecuali kau anak dapat calon ini Ustaz, insya Allah dia semangat belajar ya. Memang dia mungkin belum banyak faham, tapi dia sudah mulai belajar sunnah dan dia ingin Islam yang kafah, maka nggak ada masalah. Tapi kalau dia seorang yang berpegang teguh dengan prinsipnya yang engkau berbeda timur dan barat, yang ada sakinah itu hilang dari rumah nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, taib. Yang tanya berapa orang tadi? Ada 3 yang tanya. Nah, yang udah dapat fulus berapa? Udah dapat. Taib 1, 2, di atas lagi ya. 3 berarti Ustaz. Nah, Ustazah kayaknya tanya juga tadi Ustaz. Ini sisanya buat Ustazah. Taib. Barakallahu fiik ya, karena anak ada acara yang harus dikejar. Mohon maaf sebelumnya tidak bisa mendampingi di tempat ini. Ana serahkan ke Bapak Arif.